hari ini sebelum kita mulai kegiatan chapel kita akan berdoa dulu. Ayo semuanya siapkan hati dan pikirannya, kita berdoa dulu. Sikap doa yang baik, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sepanjang hidup kami. Hari ini kami datang kembali ke hadirat-Mu ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus
anak-anak, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali mengikuti ibadah dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan kumpulkan kami kembali. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh berbicara bagi kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Bimbing setiap kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, urapi dengan Roh-Mu yang kudus, agar apapun Tuhan yang boleh kami kerjakan pada hari ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampunilah setiap dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, pada hari ini kita punya tema untuk chapel, dan tema minggu ini untuk sekolah kita adalah Allah memberi karunia-karunia rohani. Miss mulai dengan satu cerita. Dulu ketika Miss masih SD ke SMP, jadi menjelang SD ke SMP dan sampai ke SMP itu, Miss mulai punya hobi. Hobi itu mengumpulkan perangko. Nah, kalau zaman sekarang ini perangko itu udah sangat sulit untuk dicari. Karena surat menyurat sekarang ini sudah sangat langka ya. Tapi kalau zaman dulu, semua berita yang akan kita kirimkan kepada keluarga atau kepada teman, itu semua lewat surat. Dan surat itu biasanya ada perangkonya. Nah, perangko itu yang seringkali kami kejar, kami cari, kami kumpulkan. Baik perangko yang dari Indonesia maupun yang dari luar negeri. Nah, Miss suka sekali mengumpulkan perangko. Dan ayah Miss waktu itu tahu kalau Miss suka sekali dengan mengumpulkan perangko. Suatu hari, ketika Miss pulang dari sekolah, Miss masuk ke dalam kamar Miss. Apa yang Miss lihat? Miss melihat satu album perangko yang baru. Ya, tentu masih kosong ya. Wow, Miss belum punya album perangko waktu itu. Miss senang sekali, Miss tahu siapa yang memberikan. Pasti yang memberikan ayah Miss ya. Dan saat itu Miss rasanya senang sekali karena ayah Miss memberikan support, memberikan dorongan yang baik, memberikan penghargaan untuk apa yang Miss kerjakan. Jadi Miss berterima kasih kepada ayahnya Miss, dan Miss mulai mengatur perangko-perangko itu di dalam album perangko itu. Nah, itu hanya satu kisah tentang pemberian dari ayah Miss, dan Miss merasa begitu senang pada saat itu, merasa begitu gembira. Jadi sebetulnya pemberian yang diberikan kepada kita itu dapat memberikan kita kegembiraan, kesenangan. Apalagi pemberian itu adalah cuma-cuma, diberikan secara gratis. Kita tidak perlu membayar, ya, kita tidak perlu mengusahakannya, semuanya sudah ada. Nah, kita juga mau belajar tentang karunia-karunia rohani. Karunia rohani ini juga sama. Itu juga adalah pemberian dari Allah secara gratis. Cuma-cuma diberikan kepada setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, Allah memberikan pemberian-pemberian kepada orang percaya. Dan pemberian-pemberian ini disebut dengan karunia rohani. Jadi setiap orang yang percaya itu pasti punya karunia rohani. Bisa jadi ada yang sama, tapi juga ada yang berbeda. Jadi kita punya karunia rohani yang Tuhan berikan. Sehingga itu bisa terjadi, itu bisa ada dalam hidup kita karena pemberian Allah. Bukan karena kita usahakan, karena kita pelajari. Tidak, tapi karena Tuhan yang berkehendak. Tuhan yang memilih siapa yang akan mendapatkan karunia A, karunia B, dan begitu banyak karunia rohani
yang ada yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Bisa sama tapi juga bisa berbeda. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa orang yang percaya itu Tuhan berikan karunia rohani tentu ada tujuan. Adalah supaya kita bisa gunakan karunia rohani kita untuk melayani Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah melalui apa yang Tuhan berikan kepada kita, menjadi tanggung jawab kita, menjadi tugas kita. Jadi Tuhan perlengkapi kita dengan karunia rohani. Kita akan baca di dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 12. Kita akan lihat ya, 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita akan baca ayat 4 saja sampai dengan ayat 11. Ya, kita baca mulai dari ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya, seperti yang dikehendaki Allah. Jadi, ternyata Tuhan memberikan kepada setiap orang yang percaya itu karunia rohani. Jadi anak-anak di sini kita sudah dengar tadi dari firman Tuhan, karunia-karunia apa saja yang diberikan kepada kita sebagai pemberian dari Allah secara cuma-cuma. Tadi kita sudah lihat ya, ada beberapa karunia yang kita bisa kenal. Karunia itu ada di sekitar kita, ada kepada teman-teman kita, ada kepada mungkin mama papa kita, ada mungkin kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi jangan lupa, ada juga pada kita. Nah, kita harus tahu, kita ini sebetulnya punya karunia apa yang Tuhan berikan kepada kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat tadi di dalam firman Tuhan, kita menerima karunia rohani. Karunia rohani itu bisa sama tapi juga bisa berbeda. Jadi, kalau kita melihat karunia rohani kita, oh, ternyata karunia rohani kita tidak dimiliki oleh teman kita. Karunia rohani kita misalnya, kita bisa berbicara dengan bagus, kita bisa menyampaikan firman Tuhan. Nah, seperti misalnya Miss Laurin pada saat ini menyampaikan firman Tuhan, itu bukan kemampuan dari Miss Laurin, tetapi itu karunia dari Tuhan. Tuhan memberikan kemampuan kepada orang-orang yang berbicara tentang firman Tuhan, supaya dia bisa menyampaikan firman Tuhan, diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi tidak semua orang juga diberikan pemberian ini, karunia rohani ini.
itu tidak berarti bahwa dia tidak dipakai Tuhan. Tapi dia mungkin punya karunia yang berbeda dari Miss. Anak-anak juga bisa punya karunia seperti Miss, tapi juga bisa punya karunia rohani yang lain yang Miss Laurin tidak bisa. Ya, jadi seperti itu. Seperti misalnya kalau kita melihat ada teman kita, wah dia sedang menyanyi dengan merdu suaranya dalam memuji Tuhan. Lalu kita kagum begitu ya mendengarkan dia bisa menyanyi, dia bisa melayani Tuhan lewat puji-pujian. Lalu kita berkata, kok saya tidak bisa ya menyanyi seperti dia? Nah, apakah itu berarti kita tidak punya karunia rohani dan hanya teman kita yang diberikan? Tidak. Itu memang diberikan kepada teman kita karena Tuhan memilih dia untuk dapat menyanyi dengan baik. Tapi kita sendiri juga punya karunia-karunia rohani yang lain yang Tuhan berikan supaya kita juga bisa melayani Tuhan. Jadi anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, karunia rohani yang ada pada kita itu Tuhan berikan kepada kita untuk apa? Untuk kepentingan bersama. Tidak ada satu orang yang Tuhan berikan semua karunia ada pada dirinya. Tidak ada. Jadi karena itu Tuhan berikan kepada masing-masing, kepada tiap-tiap orang. Supaya apa? Supaya bisa saling melengkapi. Karena semua dibutuhkan. Semua pelayanan membutuhkan karunia-karunia rohani. Oleh karena itu, maka semua orang itu bisa bersatu dengan memberikan pelayanan sesuai dengan karunia rohani yang Tuhan berikan kepadanya. Oleh karena itu, kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh menyadari karunia rohani yang Tuhan berikan pada kita. Apakah karunia rohani yang ada pada kita? Mungkin ada di antara anak-anak yang suka berdoa. Dan kalau dia melihat sesuatu, dia langsung mendoakan hal itu. Wah, itu juga karunia ya. Kita bersyukur kalau ada orang-orang di sekitar kita yang suka berdoa. Karena dia juga bisa mendoakan kita. Walaupun kita sendiri juga bisa berdoa. Tapi orang-orang yang punya karunia di dalam berdoa, dia bisa memberikan damai sejahtera. Dia bisa memberikan kesempatan kepada kita untuk didoakan. Dan Tuhan memberikan karunia supaya orang yang mau berdoa dan melayani dengan doa itu senang menolong orang. Orang yang sakit, orang yang sedang dalam kesulitan, dia bisa mendoakan. Dia bisa memberikan damai sejahtera. Itu juga karunia. Jadi kita bersyukur untuk setiap karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Tinggal sekarang ini adalah apakah kita sudah menyadari karunia rohani yang ada pada kita. Mungkin ada di antara kita yang mulai merasa, aduh, saya kok ingin sekali melayani Tuhan melalui bisa menyampaikan firman Tuhan seperti Miss Laurin. Wah, itu boleh sekali minta pada Tuhan supaya Tuhan terus berlengkapi. Tuhan bisa memberikan, kita bisa berkata-kata dengan baik. Tuhan memberikan firman Tuhan supaya kita bisa menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang lain. Supaya mereka juga bisa diberkati oleh Tuhan. Jadi, semua karunia rohani yang diberikan kepada kita itu penting. Tidak ada yang lebih penting. Semua sama pentingnya di hadapan Tuhan. Jadi, baik kita yang misalnya suka melayani orang dengan makanan, kita membuat makanan dan memberikan kepada orang pada saat ada acara ibadah atau ada acara ucapan syukur, kita membuatkan makanan. Itu adalah talenta kasih karunia juga yang Tuhan berikan. Kita bisa melayani orang dengan makanan. Jadi artinya pelayanan yang Tuhan berikan untuk melayani makanan dan minuman bagi orang lain. Nah, itu juga merupakan pelayanan buat umat Tuhan.
Jadi semua pelayanan itu tidak ada yang tidak penting. Sama seperti gambaran yang Tuhan Yesus berikan di dalam, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 dan seterusnya. Bagaimana yang Tuhan gambarkan tentang karunia rohani itu? Yaitu sama seperti tubuh kita ini. Tubuh kita ini terdiri dari bagian-bagian atau anggota-anggota tubuh, di mana semua itu anggotanya penting. Jadi misalnya, tangan bilang, oh aku ini lebih penting daripada kaki. Kaki juga bisa bilang, wah kalau aku tidak berjalan ke tempat itu, masa kamu bisa mengambil barang itu? Kan butuh aku untuk berjalan ke situ. Ya, berarti memang tangan dan kaki sama-sama penting. Atau misalnya, telinga bilang, saya ini paling penting karena saya bisa mendengar. Kalau kamu tidak bisa mendengar, jadi kamu nggak tahu tuh berita-berita apa yang ada. Lalu ada orang yang bilang begini lagi, wah kalau kamu nggak punya mulut, bagaimana kamu mau bisa bicara? Yang kamu dengar, tidak bisa kamu dengar. Orang nggak bisa bicara kalau nggak punya mulut. Benar juga. Jadi kalau begitu, mulut dan telinga sama-sama penting, sama-sama dibutuhkan. Jadi itulah Tuhan memberikan kepada kita masing-masing seperti satu tubuh Kristus. Semua penting, semua anggota tubuh Kristus penting. Semua anggota tubuh Kristus itu adalah anak-anak Allah. Semua diberikan karunia rohani. Jadi nanti anak-anak akan melihat, mencari tahu karunia rohani apa yang Tuhan berikan kepadanya, dan pakailah itu untuk melayani Tuhan. Jadi kita bersyukur ya bahwa kita semua ini diperlengkapi oleh Tuhan supaya apa? Semua jemaat Tuhan, semua orang percaya saling melengkapi. Semua terlayani dengan baik, semua memiliki damai sejahtera, kecukupan, sehingga semua bisa memuji Tuhan, semua bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan, karena semua menerima karunia rohani dari Tuhan. Amin. Jadi kalau kita sudah mendapatkan karunia rohani, maka pakailah karunia rohani kita untuk melayani Tuhan. Jadi bagaimana? Kalau kita sudah tahu bahwa Allah memberikan karunia-karunia rohani kepada kita, ada beberapa yang harus kita ingat tentang hal ini. Yang pertama, karunia rohani itu adalah pemberian Allah. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong kalau kita punya karunia, karena itu semua hanyalah pemberian Allah, anugerah dari Allah, kasih karunia dari Allah, Allah yang memberi. Sehingga apa yang dapat kita banggakan? Semua dari Allah. Kekayaan kita pun dari Allah, yang akan kita gunakan untuk melayani Tuhan. Semua pemberian Allah. Jadi, kalau Allah yang memberikan, maka tidak ada yang dapat kita sombongkan. Kita hanya bisa bersyukur, berterima kasih, dan menggunakan karunia itu supaya dapat melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, supaya tubuh Kristus menjadi kuat, menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar, khususnya mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, karena karunia rohani itu berbeda-beda, tidak semua orang dapat karunia yang sama, maka kita juga harus memakai karunia kita supaya bisa melengkapi orang lain. Dan kita juga tidak bisa memaksakan karunia kita supaya orang lain juga harus punya karunia seperti kita. Tidak bisa. Karena namanya karunia rohani itu khusus untuk setiap orang yang Tuhan pilih untuk menerima karunia itu. Kemudian, kalau kita melihat orang lain punya karunia yang luar biasa, kita nggak boleh iri. Kita tidak boleh merasa tidak suka dengan orang itu. Justru kita harus mendukung dia, mendoakan dia dalam pelayanannya, sehingga
pelayanan yang dilakukan oleh orang tersebut boleh menjadi berkat buat banyak orang, khususnya buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di dekat kita, ya, yang ada di sekitar kita. Kemudian, karena semua karunia rohani itu penting untuk kepentingan bersama tercapai, jadi kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati, ya. Jadi, mari kita beri support, kita mendukung orang-orang yang melayani di sekitar kita. Siapapun mereka yang saat ini melayani kita, baik yang ada di rumah, yang ada di sekolah, yang ada di gereja, yang ada di tempat-tempat manapun yang Tuhan sediakan bagi kita untuk dapat mengisi kehidupan kita secara rohani, supaya kita terus dapat memuliakan Tuhan. Itu adalah pelayanan karena karunia rohani yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi karena kita saling melengkapi. Jadi ada yang menggambarkan seperti puzzle. Puzzle itu kalau kita tidak ketemu bisa bolong, ya. Nah, kita harus ketemu tentang puzzle yang belum ada itu supaya bisa lengkap dan bisa ada semua puzzle-nya bisa tersambung dan menjadi satu gambar yang lengkap. Jadi kita pun seperti itu. Karunia rohani yang Tuhan berikan dalam satu kelompok, pasti Tuhan lengkapi semua supaya cukup. Anak-anak yang ada di SD Kalam Kudus, pasti Tuhan berikan karunia rohani. Supaya apa? Tuhan mau pakai semua anak-anak agar boleh menjadi pelayan bagi kerajaan Allah, bagi Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh diingatkan bahwa Engkau telah memberikan karunia rohani kepada setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kami memiliki Roh Kudus dalam kami yang mengerjakan setiap karunia rohani. Dan juga ada pada teman-teman kami, pada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk setiap pelayanan yang diberikan kepada kami. Juga terima kasih untuk karunia rohani yang kami terima, supaya kami juga bisa melayani orang lain untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Ampuni setiap dosa kami. Biarlah kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan memberikan persembahan. Silakan persembahannya bisa dikirimkan ke nomor rekening di bawah ini. Dari persembahan yang kami miliki untukmu, Tuhan berkati persembahan itu supaya menjadi berkat di mana